Laptop tipis dan ringan mustahil dapetin performa Xiaomi. Itu istilah di awal-awal pertama kali laptop tipis baru muncul. Tapi sekarang kenalin nih, Acer Swift X yang pakai AMD 5000 series dan VGA-nya pakai RTX 3000 series. Iya, teman-teman gak salah dengar, VGA-nya Nvidia RTX 3000 series. Seperti apa performanya? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek. Lama sudah nggak buat konten review dan kita balik lagi dengan satu hal yang fenomenal. Ya, seperti di awal, laptop tipis memang menjadi idaman untuk seorang yang kerjanya mobile, mencolok sana, mencolok ke sini. Tapi terkadang laptop tipis itu juga terbatas dengan performa yang kadang-kadang agak sedikit dikorbankan untuk mencapai tingkat ketipisan dan keringanan tertentu. Hal ini kemudian membuat Acer mengeluarkan Acer Swift terbaru mereka, yaitu Acer Swift X, yang merupakan laptop tipis dengan performa yang keren abis. Dengan bodi yang terbuat dari metal, memiliki berat hanya 1,39 kg dan dengan ketebalan hanya 17,9 mm. Dan Swift X ini tersedia dalam dua pilihan warna, Safari Gold dan Steam Blue. Pasti banyak yang komentar setelah ini, Acer Swift X ini kan 17,9 mm untuk ketebalannya. Banyak tuh yang lebih tipis. Ya emang ada, bahkan banyak banget yang lebih tipis. Tapi ada nggak sih yang punya spesifikasi dan performa kayak Swift X ini? Nah, sebelum kita masuk pembahasan mengenai spesifikasinya dan kemudian bagaimana performanya, kita bahas dulu bagian luarnya. Swift X ini memiliki layar sebesar 14 inci dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan panel IPS dan color gamutnya mencapai 100% sRGB. Dan untuk rasio screen to body-nya mencapai 85,73%, yang berarti bezelnya juga tipis. Di bagian keyboardnya menggunakan cyclic keyboard dengan backlit. Dan juga seperti seri Swift lainnya, sudah terdapat fingerprint reader untuk menunjang keamanan dari laptop yang satu ini. Di bagian atas kanan keyboardnya ada lubang-lubang yang fungsinya untuk membuang hawa panas yang ada di dalam Swift X ini. Kemudian ketika layar dari Swift X ini dibuka, ternyata bagian keyboardnya membentuk sudut beberapa derajat. Yang ini juga memaksimalkan pembuangan atau aliran udara panas di dalam laptop. Selain itu, ada beberapa fitur lainnya seperti audionya sudah menggunakan DTS Audio, ada Acer True Harmony, ada Acer Purified Voice, dan juga AI Noise Reduction. Nah, kemudian gimana bagian jeroannya? Oke, kita masuk sekarang ke spesifikasi daleman dari Acer Swift X yang satu ini. Nah, Swift X yang kita review kali ini itu ditenagai dengan AMD Ryzen 5500U dengan 6 core dan 12 thread, yang sebenarnya ada seri yang lebih tingginya yang menggunakan Ryzen 5 5600U dan Ryzen 7 5700U. Ryzen 5 5500U ini sendiri memiliki base clock 2,1 GHz up to 4,0 GHz. Dan prosesor dari Ryzen seri terbaru ini juga sudah dibarengi dengan memori atau RAM sebesar 16 GB LPDDR4X yang sudah dual channel. Sayangnya RAM-nya ini onboard. Terlepas dari kekurangan memorinya ini, hal yang paling membuat saya terkejut adalah di bagian GPU atau GPU. Bukan gosok picat urut ya, tapi Graphic Processing Unit, atau sering disebut sebagai VGA. Ya, VGA yang digunakan Swift X ini seperti di awal itu sudah menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 yang punya base clock 712 MHz up to 1057 MHz. Nah, ini menarik. Kalau kita lihat di frekuensinya pada RTX 3050 di Swift X ini, ternyata setelah kita lihat di tabel di sini, RTX 3050 pada Swift X ini itu adalah RTX 3050 yang diberi power paling rendah untuk ukuran RTX 3050, dan untuk power consumption yang paling tinggi untuk RTX 3050 adalah 80 watt. Nah, ketika dikasih power yang rendah seperti ini, performanya seperti apa? Nah, kita nanti akan uji. Tenang, santai aja. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan dari spesifikasinya. Di bagian storage-nya, Swift X ini menggunakan SSD M.2 NVMe PCIe 3.0x4 yang kecepatan read dan write-nya ketika kita uji itu masing-masing 2,4 GB per second dan 1,7 GB per second, yang oleh Acer masih disediain lagi satu slot kosong untuk opsi upgrade dari storage-nya.
Swift X yang kita review kali ini itu juga datang dengan Windows 11 dan Office Home Student original dan itu free semuanya. Dan di bagian I/O portnya ada USB Type-C, USB 3.2 Type A yang sudah support dengan power off USB charging. Jadi teman-teman bisa buat laptop ini sebagai power bank sekalipun itu posisi mati. Dan juga ada port lagi yaitu USB 2.0, ada HDMI, ada audio port 3,5 mm dan juga charger port. Sekarang tiba waktunya kita untuk buktiin bagaimana performa dari Acer Swift X ini. Apalagi kita penasaran bagaimana performa dari RTX 3050-nya. Sebelumnya kita uji dulu prosesornya atau Ryzen 5 5500 series menggunakan Cinebench R15 dan juga Cinebench R20. Nah, di Cinebench R15 single core dan multicore-nya untuk skornya itu secara berurutan mencapai 170 untuk single core dan 570 untuk multicore. Tapi di sini sepertinya ada yang salah. Oh iya, saya baru ingat. Buat dapetin performa yang maksimal, ternyata kita harus pakai adapter chargernya. Ketika saya pakai adapter chargernya, skor untuk single core-nya mirip-mirip, yaitu 171, tapi dengan multicore-nya itu berbeda jauh. Multicore-nya ketika menggunakan charger ini itu mencapai skor 1347, berbeda jauh, sangat jauh sekali ketika menggunakan baterai. Kemudian saya lanjut ke Cinebench R20. Di multicore-nya memperoleh 3176 dan single core-nya itu memperoleh skor 460. Ya, menggambarkan performa dari kebanyakan Ryzen 5 5500U lah ya. Nah, sekarang yang menarik di sini adalah VGA yang dipakai. RTX 3050 4GB GDDR6 tapi dia menggunakan power 35 watt. Nah, seperti apa? Saya di sini nggak pakai software sintetis lagi, tapi di sini saya pakai langsung render aja di Adobe Premiere. Dan kali ini project yang akan kita render adalah project dengan sequence resolusi Full HD atau 1080 dengan durasi hampir 12 menit dengan cutting serta color grading yang seadanya aja. Ketika menggunakan CUDA Core atau VGA yang banyak dipakai di sini, kemudian dirender dengan preset YouTube Full HD, waktu yang dibutuhkan untuk Swift X ini menyelesaikan renderan tersebut adalah 4 menit 23 detik. Nah, ketika saya ubah menjadi preset YouTube 4K, RTX 3050 yang ada pada Swift X ini itu bisa diselesaikan pekerjaannya hanya dengan waktu 5 menit 18 detik. Nggak berbeda jauh dengan yang Full HD. Kemungkinannya adalah karena projectnya itu menggunakan sequence Full HD. Nah, karena iseng saya coba untuk merender project ini menggunakan software only dan kita gas langsung di preset 4K YouTube. Dan alhasil ketika estimasi waktunya keluar, saya langsung mengcancelnya karena waktu yang ditunjukkan itu kisaran 1 jaman lebih. Dari sini udah kelihatan kalau performa dari RTX 3050 yang ada pada Swift X ini memang berpengaruh banget dengan performanya. Jadi laptop ini adalah laptop tipis yang luar biasa beringas gitu. Masih kurang bukti gimana keberingasan dari RTX 3050 di Swift X ini. Kita hajar gaming aja ya. Tapi sepertinya untuk hasil tes gamingnya nggak ada di video kali ini. Karena laptopnya ini dipinjami dan waktunya nggak banyak, jadi nggak sempat untuk tes gaming. Ya mohon maaf lah ya. Mungkin nanti lain kali kita update aja di Instagram Isokutek. Jadi jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Isokutek. Oke, itu dia ulasan mengenai Acer Swift X. Dan oh ya, untuk harganya teman-teman bisa langsung cek di Acer Store atau langsung datang aja ke toko-toko komputer atau toko-toko laptop terdekat di kota teman-teman semuanya. Oke, saya Afat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.